Dharma Kebatikan. Salam Pramuka. Patatang Bob. Patatang potong bebek angsa. Selamat datang di podcast Pramuka Bisa. Dan kali ini di episode kedua spesial dari YouTube channel Dewan Kerja Cabang Kota Semarang, merasa sangat luar biasa karena di episode 2 kali ini kita kedatangan spesial tamu dari Kota Semarang tentunya. Beliau adalah Ketua Kuartir Cabang Kota Semarang, Kak Adi Trihananto. Selamat datang Kak Adi Trihananto. Bagaimana kabar ini Kak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa Mudah-mudahan ya. semua anggota Pramuka juga sehat selalu. Alhamdulillah. Ini kelihatan bugar sekali. Resepnya apa nih Kak? Adi kayaknya sibuk banget. Sebenarnya enggak aja. Jadi yang penting kita bisa membagi pikiran, kegiatan kita dengan baik. Dan jangan lupa kita harus selalu olahraga. Olahraga. Jadi kalau saya setiap pagi itu minimal kita jalan 4 kilo Setiap hari tuh Kak? setiap hari. Luar biasa. Jadi seminggu bisa 4-5 hari lah. Yang Sabtu Minggu itu ngikut cucu mau kemana, jalan kemana. Oke, luar biasa. Memang resep untuk selalu bugar dan fit ya Kak ya. Harus selalu olahraga dan harus disempatkan ya Kak setiap hari ya Kak ya. Ya disempatkan, tapi ya kita harus lihat situasi juga. Seperti kemarin hujan selalu setiap saat pagi. Nah tentu kita milih ya di rumah senam-senam aja, karena kalau kita nekat malah bisa jadi sakit. Ya, oke, luar biasa. Untuk kesibukan Kak Adi ini sekarang apa nih Kak? Ya saya masih bertugas di Dinas Dukcapil itu setiap hari sebagai ASN. Nah tentu tugas itu kita lakukan, kita laksanakan sebaik-baiknya, dan alhamdulillah di Dukcapil ini sangat kompak, sangat baik, sehingga saya merasakan setiap hari ada perubahan pelayanan menjadi lebih baik. Seperti hari ini kita terlibat di pelayanan korban banjir, jadi kita hadir di lapangan. Hari ini Kak berarti ada jadwalnya? Ya hari ini, jadi setelah acara ini dengan panjenengan saya akan ke lokasi ke lapangan. Oke. Nah ini Kak Adi kan sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil nih Kak. Tapi kalau misal kita flashback ke belakang nih Kak, waktu zaman kecil, kalau kita masih kecil, pasti pernah dong ditanya sama guru SD, cita-citanya apa sih lah? Nih mungkin yang belum tahu cita-cita kecil Kak Adi dulu itu apa Kak, kalau boleh tahu Kak? Saya itu hampir nggak punya cita-cita, karena dulu saya itu kecilannya saya itu saya 3 tahun itu bapak saya sudah meninggal. Saya hidup dengan, kalau orang Jawa bilang ngenget, ke saudara-saudara, sehingga saya bisa sekolah, bisa itu udah senang, udah nggak mikir cita-cita pengen kemana, pengen jadi apa, itu enggak. Cuma waktu kecil memang saya suka olahraga, main sepak bola itu. Nah semakin besar saya kalau ditanya orang itu nggak bisa jawab cita-cita, jawabnya pengen jadi apa, jadi orang baik, gitu aja. Luar biasa sekali jadi orang baik ya. Memang benar kan, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Nah kalau misal tadi cita-citanya kita ikutin alur hidup dari Yang Maha Kuasa ya. Tapi kalau hobi nih Kak, pasti kan ada hobi dong yang misal Kak Adi sering laksanakan di waktu senggang. Nah hobi Kak Adi ini apa Kak? Kalau dulu ya yang pasti saya olahraga. Hobi saya itu sejak dulu ya. Saya sempat dapat gaji dari main sepak bola waktu akhir SMP, SMA itu, sehingga uang jajan itu dari main sepak bola. Berarti dari hobi yang dibayar ya Kak ya? Jadi karena main di klub, kemudian ikut masuk dulu di perserikatan, itu ternyata ada honornya itu. Nah, waktu itu masih 8.000 rupiah, tapi nonton film masih 500 rupiah. Berarti masih ada banyak yang ditabung ya Kak ya? Bisa ngejajan lah. Itu, misalnya seperti itu. Itu luar biasa sekali hobinya. Sepak bola Kak berarti di klub apa Kak dulu Kak? Saya dulu di klub Sparta di Solo, kemudian saya sempat masuk di Persis Junior B, itu di bawahnya Didik Darmadi dan sebagainya, itu yang jadi pemain nasional. Aditya Darmadi itu teman saya satu angkatan, satu kelas di SMP SMA. Kemudian kalau di samping di perserikatan tadi,
saya membantu melatih adik-adik. Jadi kalau sekarang SSB. SSB. Nah, dulu itu Sepak bola. di klub itu ada anak-anak kecil itu yang kita latih. Ya, itu di situ juga dapat honor. Terus dapat apa ya? Sisian lagi. Dulu botol sirup itu dari kaca ya, bisa Dari kaca. dijual lagi ya. Jadi kalau kita bikinin minum adik-adik itu, botolnya kita kumpulin bisa dijual lagi kan gitu. Memang kemandirian Kak sudah dibangun sejak kecil ya Kak ya. Nah ini Kak, ini di tahun 2020 lalu adalah tahun yang merupakan Ya. tahun yang sangat Spesial, ya. spesial. Menurut Kak Adi, pandangan sendiri terhadap tahun 2020 itu seperti apa Kak? Ya, tahun 2020 tentu ini saya lebih melihat tahun yang kita harus introspeksi. Ini peringatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kita harus lebih berhati-hati, tidak boleh seenaknya, yang kecenderungannya kemarin-kemarin itu sering terjadi di sektor apapun. Bahkan orang mengatakan, ada yang sempat mengatakan begini, orang itu kayak kaya nggak ada salahnya kok. Artinya nggak ada salahnya itu ngapain aja selalu bener. Orang kaya mah selalu bener, dia bilang gitu kan orang. Nah itu saya melihat itu menunjukkan bahwa wah ini salah ini. Kita harus melihat dari sisi yang berbeda. Nah, marilah kita menjadi kaya, tapi tidak seperti itu. Baik kaya rohaninya, kaya pribadinya, kaya mentalnya, kaya, dan syukur kalau Allah meridhoi kaya duniawinya. Itu yang kita harapkan. Dan di tahun 2020 itu terbukti kita memang harus semakin rukun, semakin saling menjaga, saling menghormati satu dengan lainnya dengan datangnya pandemi ini. Jadi saya kira kita masing-masing harus introspeksi, memperbaiki, dan ke depan kita tidak akan lepas dari situasi seperti ini. Luar biasa, karena memang 2020 itu benar-benar yang sangat spesial, kayak kita diuji kemanusiaannya, rasa manusia, rasa bersamanya seperti itu. Dan di tahun 2020 sendiri Kuartir Cabang Kota Semarang juga merupakan masa bakti yang awal masa baktinya dari 2020 hingga 2024 nih Kak. Dan salah satu visinya adalah terwujudnya gerakan Pramuka Kota Semarang yang menghasilkan pramuka berkarakter dan cakap sehingga ketok kroso lan kanggo masyarakat. Nah ini ada yang spesial Kak, ada yang menarik bagi saya yang untuk bisa kita ketahui bersama, yaitu makna dari ketok, kroso, lan kanggo masyarakat. Karena dari istilah yang lainnya bahasa Indonesia. Nah, yang tiga kata ini menggunakan bahasa Jawa, dan ini mungkin bisa menarik perhatian dari teman-teman yang luar Jawa. Mungkin itu artinya apa sih Kak? Kenapa mengusung ketok, kroso, lan kanggo masyarakat ini Kak? Ya, saya kira kalau kita lihat dari bahasa Jawa, kalau kita terjemahkan secara letterlock itu ketok itu kalau di bahasa Indonesia kelihatan. Tapi sebenarnya ketok di bahasa Jawa itu tidak hanya kelihatan, tapi kelihatan terus kemeraket gitu ya. Jadi sehingga akhirnya timbul yang kedua tadi, kroso. Kroso itu kalau sederhana dikatakan hanya terasa. Tapi kroso yang kita maksudkan tidak hanya terasa, tapi kehadirannya itu memang menyejukkan, membuat situasi lebih damai. Itu. Jadi ada bagian-bagian yang berbeda. Jadi antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia itu tidak bisa seperti itu. Kalau sering guyon kan beras saja nek basa Jawa macam-macam. Masih gabah iki jenenge gabah kan gabah, setelah ditutu dadi beras. Beras cilik-cilik jenenge menir kan gitu kan. Itu masih ada. Nah ini sama. Jadi ada makna lain, tidak hanya terjemahan dari kata itu. Nah, kalau kita lihat dari ketok tadi, itu kan pramuka itu lahir karena adanya bangsa ini, adanya masyarakat ini, sehingga pramuka itu dimanapun dia harus, tadi yang di awal sudah disebutkan,
pribadi yang karakter pramuka ya. Banyak kalau kita sebutkan satu persatu, tapi kita biasanya sebut ikhlas bakti bina bangsa, berbakti berbudi bahwa laksana kan gitu ya. Itu salah satunya yang sering kita sampaikan. Nah, tentu dengan apa yang disampaikan dengan karakternya itu, ketoknya itu tidak hanya kelihatan, tapi tadi kemeraket, ya, semana gitu, itu jadi satu ya. Kemudian setelah hal itu terjadi, kita berada di masyarakat seperti itu, maka dia akan menjadikan kroso. Masyarakat itu akan merasa hangat, merasa ayem, merasa bongbong, pramuka kan gitu. Itu di krosonya. Jadi sangat kompleks di situ. Kemudian kalau kita lihat yang terakhir kanggo. Yang kanggo itu ya sudah, kalau pramuka nggak ada itu digoleki bukan di dalam situasi yang dia sulit saja, tapi di dalam situasi apapun, sehingga pramuka itu dipandang layak hadir di dalam semua situasi yang ada di masyarakat. Itu luar biasa sekali, maknanya dalam sekali ya kayak, karena banyak sekali tafsir-tafsir dan memang itu relevan dengan apa yang dibutuhkan juga masyarakat. Jadi pramuka hadir untuk masyarakat gitu ya kayak. Dan mungkin karena nanti kita ada Badan Pawal nih Kak, pandangan Kakak terhadap Badan Pawal nanti bagaimana Kak untuk Kota Semarang sendiri? Kalau kita lihat Badan Pawal, tokoh Badan Pawal itu kan yang pertama kali mencetuskan ada gerakan, kalau kita sebut kepanduan ya. Dan itu di seluruh dunia diakui dengan kerelaannya, keikhlasannya di tengah-tengah perang dunia yang pertama itu melakukan aktivitas kemanusiaan yang luar biasa, dan sampai sekarang terus itu tidak berhenti, nilai-nilai itu terus mengilhami pramuka. Nah, saya kira dalam rangka kita mengenang Bapak Pramuka ini, Pak Baden Powell ini, tidak hanya dari sisi memperingati hari ini saja, tapi nilai-nilai yang ada di diri Baden Powell itulah yang kita coba bangkitkan kembali di dalam setiap pramuka di Indonesia. Jadi di situ maknanya kita harus memperingati Baden Powell Day. Maka saya berharap di tengah-tengah pandemi ini Baden Powell Day pun bisa diekspresikan melalui kegiatan-kegiatan yang sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Oke, Mas, ini kembali ke visi dan misi Kuartir Cabang Kota Semarang yang tadi Ketok, Kroso, dan Kanggo. Mungkin ketika memusyawarahkan suatu misi itu kita masih dalam kondisi yang baik-baik saja ya, kayak dengan Indonesia yang masih mungkin belum adanya kabar duka bencana non alam COVID-19, dan sudah terbentuklah visi misi kita. Dan mungkin apakah ini masih relevansi ketika visi misi kita itu berhadapan dengan pandemi non bencana alam ini Kak? Jadi saya kira itu tetap relevan, karena sebenarnya visi itu kan sesuatu yang ingin dicapai. Di dalam rangka kita mencapai suatu hal yang ingin kita tuju, itu kita pasti akan menghadapi situasi yang berubah, dan kita harus mampu menyesuaikan dengan perubahan itu. Nah, sama pada saat situasi sekarang terjadi bencana non alam ini, pandemi COVID-19 ini, tentu kita juga terus melakukan penyesuaian dan perubahan. Salah satunya misalnya teman-teman kegiatan perkemahan, tidak ada lagi yang seperti itu. Tapi kita tidak kehilangan makna perkemahan itu sendiri. Kita bisa lakukan dengan berbagai kegiatan yang sesuai dengan pandemi 19. Sehingga kita harus juga jujur mengakui bahwa memang ternyata pertemuan-pertemuan yang seperti ini harus semakin kita kurangi, kita rubah dengan situasi yang ini, bagaimana lebih bermanfaat untuk masyarakat. Itu terus berlaku ya. Berarti memang visinya sudah tepat ketika adanya pandemi ini ya kayak, dan mungkin semakin terasa oleh masyarakat ya ketika memang pramuka langsung turun tangan untuk
apa andil dalam apa namanya bencana alam COVID-19 ini ya Kak ya. Nah, untuk apa namanya ada tantangan ini untuk Kak Adi nih Kak. Iya. Itu nanti ada pertanyaan, itu ada dua pilihan. Nanti Iya. Kak Adi itu jawab cepat. Iya. Oke. Langsung aja ya Kak Iya, ya. monggo. Oke. Iya. Oke, yang pertanyaan pertama nih Kak, ada pilihan nasi atau bubur. Nasi. Kenapa Kak? Ya kalau nasi itu satu makanan pokok orang Indonesia. Yang kedua kalau orang-orang seusia saya itu harus mempertimbangkan itu. Nasi itu kan banyak macam-macam jenisnya. Ada nasi merah ya Kak? Ya, Iya, itu benar kan sekali. gitu. Seperti saya harus mempertimbangkan kadar gulanya misalnya. Nah, bubur itu lebih tinggi dari Bubur nasi. lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Oke, pertanyaan kedua, kopi atau teh? Nah, Kenapa Kak? jadi kalau saya kopi itu apa ya? Memang tidak terlalu suka dan tidak candu. Tapi kalau teh itu dimanapun ada. Di mana pun aja. Meskipun kopi dimanapun juga ada ya. Tapi bagi sekali lagi larinya ke kesehatan. Oke. Luar biasa. Dan ini pertanyaan yang ketiga, sepeda atau lari? Sepeda. Kenapa Kak? Kalau lari seusia saya itu lutut ini sudah nggak boleh, sebenarnya tidak boleh. Jadi bantalan kaki dan sebagainya ini sudah berubah. Sepeda jauh lebih cocok. Lebih cocok ya. Tapi juga sering sepedaan Kak setiap hari Kak? Saya di rumah ada 4 sepeda. Boleh dibagi satu. Biar ikut sepedaan gitu. Jadi ala lebih ya, yang 2 sudah saya kasihkan di anak saya. Oh gitu. Ya, jadi bersepeda itu happy. Kita bisa santai, bisa agak cepat. Ya, misalnya kalau kita lagi bersepeda, terus turun hujan, ya pasti berteduh. Tapi mau pulang itu jauh lebih cepat daripada jalan. Iya, jalan benar sekali. Dan kalau jalan sih oke, masih cocok. Tapi kalau lari sudah tidak. Ya. Kemudian pertanyaan keempat nih Kak, mendoan atau lumpia? Lumpia. Kenapa Kak? Lumpia itu dibanding mendoan itu jauh lebih sehat lumpia. Meskipun dua-duanya sama-sama digoreng. Ya. Karena lumpia dibuat dalam posisi masih ada sayurnya. Ya. Ya, yang menentukan lagi sebenarnya minyaknya untuk menggoreng. Minyak untuk menggoreng. Kalau kita bicara ini kembali lagi ke kesehatan. Kalau ukuran saya itu kalau bicara mendoan yang dijual di maaf ya di gorengan itu saya tidak yakin minyaknya bagus dan sebagainya, itu harus kita pertimbangkan. Kalau penyerahan mungkin belum terasa, tapi sebaiknya mulai sekarang dibedakan. Siap, Jadi karena saya suka bersepeda, ini cerita saya lihat dari medsos yang ada itu, ada seorang yang usianya sudah 71 tahun di Surabaya, disebutnya Kohai gitu, itu setiap hari masih bersepeda 100 kilo setiap hari. Dia sejak remaja tidak makan gorengan, makanya yang sehat-sehat sejak remaja tidak fit ya, luar biasa. Luar biasa. Nah ini Salah bisa, satunya ya. benar banget. Ini bisa untuk teman-teman ya, tips untuk biar tetap bugar sampai usia dewasa. Kurangi untuk mengonsumsi gorengan atau yang minyak-minyak nih. Luar biasa. Makasih Kak Adi nih, saran yang luar biasa. Kemudian ini ada pertanyaan Kak, kerupuk atau kue? Kerupuk. Kenapa Kak? Kerupuk itu satu ada minyaknya, tapi jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Tapi kalau misal makan tanpa kerupuk masih bisa nggak Kak? Masih bisa. Kalau kue itu pastilah. Kalau ukuran saya kadar gulanya masih tinggi. Tinggi, oke. Kemudian nonton film atau karaoke? Nonton film. Bersama keluarga? Ya. Pastinya ya Kak. Saya sebelum pandemi malah semakin rajin nonton film, terutama dengan istri saya. Berdua saja berdua Kak? aja. Waduh, romansa ya Kak ya. Dari rumah
naik Grab gitu. Nanti pulang ya Grab gitu aja berdua itu enggak susah bawa mobil segala macam. Justru malah lebih intens ketika bawa Grab ya kayak. Iya. Lebih praktis, lebih gitu. Tapi kalau karaoke sempat gak? Saya nggak hobi nyanyi. Gak beda. Nah, masalahnya itu satu. Tapi kalau istri saya hobi, suka. Saya juga nggak keberatan. Untuk menemani. Iya. Saya pernah ngantar teman-teman saya karaoke, saya ketiduran di tempat itu sampai jam 3 pagi. Oke, ini ada pertanyaan terakhir, offline atau online? Offline. Offline, kenapa nih Kak? Ya, jadi online itu menghilangkan kontak emosional, sehingga kita kadang-kadang tidak bisa mengontrol emosi kita sendiri, termasuk melihat atau memprediksi kemungkinan emosi orang lain. Kalau offline, tatapan mata, senyuman, atau itu bahasa tubuhnya itu pasti bisa dibaca bahwa oh ini orang tulus atau tidak atau sebagainya. Makanya dengan kejadian online itu di medsos itu banyak sekali kasus-kasus yang merasa tersinggung dan sebagainya karena diucapkan tanpa melihat emosi orang lain. Coba bayangkan kalau kita dolanan sehari-hari, ini non sewu ya, kalau coro Jawa Timuran itu kan nganggu kalimat-kalimat yang kayak gitu aja orang nggak marah. Ya. Benar sekali. Coba panjenengan dipakai online katakan itu, oh bisa menimbulkan masalah. Jadi offline saya kira lebih bagus. Makanya meskipun online itu sangat membantu dalam berbagai situasi, tapi offline itu tidak bisa tergantikan 100% oleh online. Luar biasa sekali, benar sekali sih Kak. Nah, itu tadi pertanyaan tantangan dan tepuk tangan untuk Kak Adi, luar biasa menjawab semua pertanyaan dengan cepat karena memang tantangannya dengan cepat Kak, dan Kak Adi berhasil untuk menjawab dengan cepat. Oke, kita kembali lagi nih Kak ke momen 2020. Mungkin pasti Kak Adi pernah melewati momen yang paling berkesan kan. Nah, momen 2020 yang paling berkesan bagi Kak Adi dulu apa Kak? Di bidang apa? Di bidang kepramukaan mungkin? Ya, kalau di pramuka ini momen 2020 itu menyadarkan saya bahwa yang dikatakan pramuka itu selalu berubah menyesuaikan kondisi yang ada, itu betul-betul tantangannya lebih. Ya. Kemudian kita harus jujur mengakui bahwa manusia itu sangat tidak sempurna. Ya. Kita sudah berhati-hati seperti ini, masih ada berapa belas itu yang teman-teman kita terkena dan sebagainya. Tapi satu sisi lain juga memberikan pelajaran yang sangat berharga bahwa kesehatan jiwa itu jauh lebih berharga dibandingkan yang lain. Karena semua orang yang terkena pandemi ini atau mengalami terpapar COVID-19 itu yang terpenting justru kesehatan mental dan jiwa. Sehingga saya sangat appreciate kalau di pramuka itu selalu happy dengan pendekatan-pendekatan yang seperti itu, dan itu ternyata jauh lebih sesuai untuk membuat karakter yang positif di dalam kehidupan terutama adik-adik remaja. Seperti itu ya, kayak luar biasa, dan memang kayak kita harus benar-benar menyesuaikan, apalagi 2020 itu memang sekali lagi adalah tahun-tahun yang kita harus benar, inovasinya harus kita benar galakkan ya, kayak dengan tadi ketok prosolan kanggonya memang harus segera kita sesuaikan dengan keadaan kondisi di Indonesia dan Kota Semarang tentunya nih kayak. Dan untuk hasil-hasil dari 2020 ini kan mungkin apa sudah yang dicapai dengan visi dari Quartzup 2020 ini kan di tahun kemarin? Ya, kalau pencapaian visi itu pasti ada
Tapi saya harus akui jujur, di tahun 2020 kita lebih banyak melakukan penyesuaian aktivitas, sehingga pengukuran pencapaian visi ini belum sepenuhnya bisa kita lakukan. Tapi saya ingin meyakinkan bahwa gerakan pramuka itu, saya yakinkan bahwa selalu berada di rel yang tepat di dalam rangka menjalani kehidupan bermasyarakat itu. Dan nilai-nilai positif yang ada di pramuka itu sangat relevan dengan kehidupan masyarakat yang dalam situasi apapun. Jadi berbahagialah teman-teman yang aktif di pramuka ini selalu di dalam kondisi yang seperti itu. Contohnya pada saat teman-teman terpapar aja, support dan itu kan luar biasa. Semua saling memperhatikan, saling menyayangi, dan itu yang dibutuhkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Ya, kalau kita lihat di luar sana, apalagi kita lihat di medsos itu, tidak ada yang dimiliki seperti pramuka. Seandainya itu semua pramuka, berjiwa pramuka, nggak ada yang ribut-ribut terus seperti itu, saling lapor dan seterusnya. Oke, luar biasa. Dan mungkin 1 tahun ini apakah sudah cukup masa untuk kita meraba untuk merancang kegiatan 2021 ataupun pandangan terhadap kegiatan 2021 nantinya bagaimana Kak? Jadi di tahun 2021 dengan kita belajar di tahun 2020 dan kita objektif menyampaikan kepada pemerintah bahwa pramuka tidak bisa melakukan hal-hal ini karena kondisi ini, sehingga itu menjadikan kita lebih mendorong untuk melakukan aktivitas kemanusiaan. Nah, sekarang di tahun 2021 itu kita dorong bagaimana kita bisa mengimplementasikan rencana kegiatan kita, tapi tidak kehilangan ruh untuk selalu hadir dan membantu masyarakat yang ada di lingkungan. Jadi tetap aja kita jalankan sesuai dengan kondisi yang ada, cuma warnanya itu selalu patuhi protokol kesehatan, terus bantu masyarakat sekitarnya, dan seterusnya. Itu tetap dalam aktivitas itu ya. Luar biasa Kak. Dan harapan Kak Adi untuk Kuartir Cabang Kota Semarang sendiri dengan masih dibalut dengan pandemi ini mungkin seperti apa Kak? Ya, saya berharap teman-teman di Kuartir Cabang Pramuka tetap kita terus bersemangat bergotong royong di dalam organisasi kita, dan terus kita bersemangat bergotong royong membantu masyarakat di sekitarnya. Karena saya yakin pandemi ini akan segera berlalu dan kita akan menyongsong era baru di dalam aktivitas kita, termasuk kegiatan-kegiatan kepramukaan kita. Dan tentu kita harus hadir, terutama untuk adik-adik kita yang lama tidak bersekolah dan sebagainya, itu bagaimana tidak kehilangan momen sekolahnya yang lalu itu, untuk menjadi bagian yang semakin baik di dalam perkembangan pertumbuhannya dia. Dan mungkin pesan untuk adik-adik kita yang usianya mungkin penegak dan pandega, karena mereka juga role untuk anak muda nih Kak, pesan yang ingin disampaikan untuk mereka Kak. Ya, adik-adik penegak dan pandega, saya harapkan tetap semangat, jangan kendor, terus belajar. Belajar itu tidak harus di kelas memang, tetapi kita juga harus pandai memilih pelajaran yang akan kita lakukan. Misalnya saja, sekarang ini di Dijen Dukcapil itu ada gerakan mengajak untuk banyak membuat TikTok. Tapi yang kita lihat banyak itu kan TikTok yang tidak kurang positif. Nah, pramuka juga bisa gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberitahu pemahaman yang baik. Karena setelah kita buat TikTok, Pak Dirjen saya itu buat TikTok, ternyata jauh lebih tinggi dibanding podcast, dibanding ini. Karena TikToknya dalam waktu yang singkat sudah dilihat 1 juta orang. Luar biasa.
Artinya saya nggak tahu pencipta TikTok atau pemilik TikTok akan jauh kaya raya, tetapi nilai positifnya ini jangan sampai hilang. Kalau TikTok sekarang malah kadang-kadang yang nggak bermanfaat, itu jangan. Misalnya, artinya apa? Saya berharap adik-adik di penegak maupun mandeka saat ini sangat akrab dengan media sosial, teknologi informasi, tapi gunakanlah hal-hal yang positif. Ini yang selalu saya ingatkan, karena kalau dulu orang mengatakan mulut kita itu harimau kita, nah sekarang jari kita ini harimau kita. Nah, ini kita harus hati-hati. Begitu, jadi karena hidup itu dinamis, jadi pramuka juga harus menyesuaikan perkembangan zaman. Salah satu tadi menggunakan media untuk kita bersosialisasi. Dan luar biasa sekali tepuk tangan untuk Kak Adi atas bincang santainya dan sangat berbobot. Jadi sudah jelas informasi yang disampaikan dari visi total kuartir cabang kota Semarang ini. Dan tadi kita juga udah mengetahui kesibukan Kak Adi sehari-hari, dan Kak Adi juga udah menjawab tantangan dari kita yang menjawab pertanyaan dengan cepat. Nah, buat teman-teman yang di rumah mungkin ingin ingin menentukan ataupun memilih siapa sih yang akan diundang di episode selanjutnya, bisa langsung aja komentar di kolom komentar kira-kira siapa untuk episode ketiga yang akan kita wawancarai atau kita ajak untuk bincang santai. Dan terima kasih untuk Kak Adi atas waktunya dan luar biasa sekali. Mungkin nanti next time kita bisa bincang santai lagi ya Kak ya? Boleh sana dimanapun bisa topik-topik yang lain boleh nanti apalagi, atau kita bisa main ke rumah kali, kita bersepedaan bareng ya Kak, kita podcastnya outdoor kali ya Kak ya, biar lebih santai seperti itu. Dan terima kasih buat penonton yang sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan karena kita masih dalam nuansa pandemi COVID-19 ini. Dan terima kasih untuk akhir kata dari saya. Ada pantun lagi, karena tidak pantun kita akhiri dengan pantun. Ada lupa dulu, kita harus baca dulu nih pantunnya karena buatnya dadakan gitu kan. Oke, mana nih pantunnya? Oke, ini untuk closing pantunnya nih ya, pas banget. Bu Asih naik tronton, terima kasih yang sudah menonton. Satyaku Dharmakan, Dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.